Halo sobat semua, apa kabar? Ketemu kembali dengan saya. Kali ini saya akan berbagi bagaimana cara menggunakan fungsi HLOOKUP dan VLOOKUP pada Microsoft Excel. Fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP ini merupakan sebuah fungsi yang berguna untuk membaca atau mengambil nilai yang berasal dari tabel lain berdasarkan kata kunci yang ada di tabel kita. Nah, yang membedakan VLOOKUP dan HLOOKUP itu adalah tabel lain itu atau tabel referensi yang kita gunakan. Kalau tabel referensi yang kita gunakan itu adalah kita susun secara vertikal, ya seperti ini, kita lihat ini. Nah, ini sebuah tabel yang kita susun secara vertikal, di mana judul tabelnya ada di atas, ya keterangannya ke bawah. Nah, ini kita susun secara vertikal. Kemudian ini ada sebuah tabel juga, ya. Nah, ini kita susun secara horizontal, di mana judul tabelnya ada sebelah kiri, nah, kemudian keterangannya ada di sebelah kanan, ya, memanjang ke kanan. Artinya yang ini tabel yang disusun secara vertikal, ini tabel yang disusun secara horizontal. Nah, ketika kita akan membaca nilai dari tabel yang disusun secara vertikal ini, maka nanti kita menggunakan fungsi VLOOKUP, ya. V itu adalah vertikal. Nah, kemudian kalau kita akan mengambil data atau membaca nilai dari tabel yang disusun secara horizontal, maka kita menggunakan fungsi HLOOKUP, artinya horizontal lookup, ya. Jadi H-nya itu adalah horizontal. Nah, sekarang kita lihat tabel sebelah kiri. Tabel ini ada kode tiket, ya. Nah, ini merupakan kata kuncinya, ya. Kemudian ada kode kelas juga merupakan kata kunci. Nah, yang harus kita isi di sini adalah nama bus, ya, nama bus, kemudian jurusan, nama kelas, dan tarif. Nah, sekarang kita mulai dulu dengan mengisi kolom nama bus. Nah, kolom nama bus ini, ya, kata kuncinya kita lihat di sini adalah D, F, E, dan seterusnya, ya, sampai bawah. Nah, untuk mengisi kolom nama bus ini, kita akan menggunakan tabel ini, ya, tabel ada yang kode tiket, nama bus, jurusan, dan tarif, ya. Nah, bagaimana supaya nama bus ini menggunakan fungsi VLOOKUP, karena tabelnya ini adalah disusun secara vertikal, nanti bisa diisi secara otomatis berdasarkan kata kunci yang ada di kode tiket ini, ya. Nah, sekarang kita coba. Jadi fungsinya adalah VLOOKUP sama dengan VLOOKUP buka kurung, kita arahkan ke kata kunci, kemudian kita titik 2. Nah, di sini ada tabel array, ya. Tabel array ini adalah tabel yang menjadi tabel referensi kita. Jadi kita arahkan ke sini, ya, mulai dari A ini sampai ke bawah ini. Jadi dari mana nih? Dari I6 sampai dengan L11, ya. Nah, kemudian ini jangan lupa kita tekan F4, ya, agar range tabel ini dibuat secara absolut atau menjadi absolut, sehingga nanti kalau kita copy ke bawah dia tidak bergeser, ya, range-nya tidak bergeser. Nah, kemudian setelah itu kita tekan titik koma, ya. Oh ya, titik koma ini tergantung dari setting yang ada di komputer sobat semua, ya. Jadi ada juga mungkin di komputernya menggunakan koma, jadi tidak selalu titik koma, tergantung settingan yang ada di komputer kan. Nah, kebetulan saya menggunakan titik koma. Oke. Nah, kemudian kita masukkan kolom indeks, ya. Indeks kolom itu maksudnya karena di sini kita akan masukkan nama bus. Nah, kita lihat dari range tabel yang kita blok ini tadi, nama bus itu ada di kolom kedua, ya. Ini kolom ke-1, ini kolom kedua. Maka kita ketik 2, ya. Nah, kemudian titik koma kembali. Nah, di sini kita pilih yang false, ya. Kita pilih false atau 0, ya. Bisa diketik 0 atau false. Saya ketik false saja, ya. Nah, false ini maksudnya supaya nanti kalau yang diisi itu adalah selain yang ada di tabel, maka dia tidak akan terbaca, ya. Jadi dia harus benar-benar sama, ya, antara data kata kunci dengan tabel referensi kita. Oke, ini kita kurung. Nah, enter. Nah, sekarang kita lihat, ya,
Kalau kode tiketnya D, nama busnya Holiday Express. Kita lihat di sini D Holiday Express. Nah, sudah sesuai ya. Nah, untuk ke bawah kita tinggal copy saja ya. Nah, kita letakkan kursor di pojok kanan bawah ini, lihat ada tanda tanda silang, bukan tanda silang, angka seperti yang tambah itu. Nah, kita tinggal drag saja atau tarik ke bawah ya. Akan di copy secara otomatis. Nah, tinggal kita lihat. Misalnya kita ambil contoh E, misalnya kode tiket E itu adalah nama busnya Kurnia Jaya. Nah, kita lihat di sini E itu adalah Kurnia Jaya. Nah, sudah sesuai ya. Oke. Nah, sekarang kita akan mengisi kolom jurusan. Ya. Nah, kata kuncinya kolom jurusan masih kita menggunakan kode tiket ya. Jadi tabel yang digunakan masih, karena jurusan itu adanya di tabel ini juga, masih tabel yang tadi. Ya. Nah, berarti kita masih menggunakan fungsi V lookup ya, lookup buka kurung, kemudian lookup buka kurung, kemudian sel kuncinya kita arahkan ke sel kunci, titik koma, kemudian tabel array-nya ini kita blok lagi ya, kita kita tandain lagi dari I6 tadi sampai L11 ya. Jangan lupa tekan F4 supaya range ini terkunci menjadi absolut ya, supaya nanti ketika kita copy ke bawah dia tidak bergeser. Titik koma. Nah, kita lihat karena ini yang akan diisi adalah jurusan. Nah, dari range yang kita buat ini, jurusan itu ada di kolom ketiga. Ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga ya. Nah, berarti kita ketik 3. Oke, titik koma kembali, kemudian false ya, false, tutup kurung. Sekarang sudah terisi ya. Jadi kode tiket D itu jurusannya adalah Jakarta Surabaya. D Jakarta Surabaya. Benar ya? Nah, kemudian ini kita copy ke bawah ya. Bisa juga kita tarik, kita drag ke bawah atau kita klik 2 kali sini ya. Nah, otomatis dia tercopy ke bawah ya. Nah, kita bisa lihat misalnya kita ambil contoh A itu adalah Jakarta Medan. Misalnya di sini A adalah Jakarta Medan ya. Oke, nah berikutnya kita akan mengisi kolom nama kelas. Nah, kita lihat nama kelas ini adanya di tabel referensi yang ini ya. Nah, ingat tadi tabel referensi ini adalah tabel yang disusun secara horizontal, di mana judulnya dari sebelah kiri. Nah, nomor 1, 2, 3-nya itu ada di ke kanan, maksudnya disusun memanjang ke kanan. Nah, ini artinya tabel ini disusun secara horizontal. Nah, berarti untuk mengisi nama kelas ini kita menggunakan fungsi HLOOKUP ya. Nah, data kuncinya yang mana? Nah, data kuncinya adalah yang kode kelas ini ya. Jadi data kuncinya adalah kode kelas ini. Nah, sekarang kita coba isi nama kelas sama dengan, karena tadi kita akan mengambil dari tabel yang kita susun secara horizontal, maka kita menggunakan fungsi HLOOKUP ya. Kemudian arahkan ke kata kunci ini ya, C6 titik koma. Nah, kemudian ini kita arahkan, kita blok ya, atau kita buat range di sini dari J13 sampai L14. Oke, sekali lagi ini juga kita beri F4 supaya range ini terkunci ya, menjadi absolut. Kemudian titik koma. Nah, karena di sini yang akan kita isi adalah nama kelas. Nah, kita lihat di tabel horizontal ini ya, horizontal tabel ini, nama kelas itu ada di baris kedua ya, ada di baris kedua. Baris pertama yang tadi kode ini, baris keduanya adalah nama kelas. Berarti ini kita isi angka 2 ya, karena nama kelas itu ada di baris kedua. Kemudian titik koma. Nah, ini kita isi kembali false, enter. Oke. Nah, sekarang kita lihat untuk kode kelas 2 itu nama kelasnya bisnis. Kita lihat di sini, nah, kode kelas 2 nama kelasnya bisnis. Nama kelasnya bisnis ya, benar ya. Nah, ke bawah kita tinggal klik 2 kali atau kita drag ke bawah ya. Nah, sudah tercopy secara otomatis. Kita cek barangkali ada yang salah ya. Ya, biasanya kalau menggunakan fungsi ini semoga tidak ada yang salah ya.
Nah, misalnya maaf, ini misalnya kode kelas 3 itu adalah eksekutif. Nah, kalau di sini kode kelas 3 ini adalah eksekutif. Nah, berarti benar ya. Nah, kemudian kita cek lagi nomor 2 bisnis, nomor 2 bisnis, oke. Kalau 1 itu adalah ekonomi. Oke, nah, benar ya. Baik, nah sekarang satu lagi kolom yang harus kita isi yaitu kolom tarif. Nah, ingat kolom tarif ini kita akan mengambil dari tabel yang ini, ya, ini yang kita susun secara vertikal. Di sini ada tarifnya ya, ada tarif. Nah, ini akan kita ambil nilainya untuk dimasukkan ke dalam kolom tarif di sini. Ya. Nah, berarti yang akan kita gunakan tabelnya yang secara vertikal ini berarti fungsi yang kita gunakan berarti adalah VLOOKUP ya. Jadi sama dengan VLOOKUP buka kurung. Nah, ini ingat kata kuncinya tadi adalah berdasarkan kode tiket di sini. Berarti kita klik ke sini ya, titik koma. Nah, kita arahkan kembali di range ini ya. Kita blok di sini. Oke, kemudian F4 jangan lupa supaya range ini menjadi absolut. Titik koma. Nah, ingat tarif itu ada di kolom keberapa ini? 1, 2, 3, 4. Berarti kita isi 4. 4 titik koma false. Ya. Tutup kurung, enter. Nah, kita lihat di sini kode tiket D itu tarifnya 250.000. Kita lihat D mana? Oh, ini D. Nah, D kita lihat ini tarifnya 250.000. Benar ya? Nah, yang ke bawah tinggal kita copy saja. Nah, oke. Kita cek lagi salah satu untuk A ya, kode tiket A itu tarifnya 300.000. Kita coba di sini lihat A tarifnya 300.000. Oke, benar ya? Nah, jadi itu video singkat untuk penggunaan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, berikutnya saya akan coba memberikan tutorial atau berbagi ilmu sedikit, yaitu bagaimana kalau kode ini yaitu merupakan kode kombinasi ya. Nah, kita lihat berikutnya. Nah, ini kita lihat di kode di sini ada kode kombinasi ya. Ini kita lihat ada 4 huruf ya, atau 4 karakter atau 4 digit ya, gitu ya. Nah, di mana keterangannya huruf pertama itu merupakan kode tiket ya. Nah, huruf kedua itu adalah kode kelas. Di sini kita lihat di huruf kedua ya, itu kode kelas. Nah, huruf ketiga dan keempat PM, AM ya. Nah, huruf ketiga dan kode keempat itu merupakan kode jam ya. Jadi kode jam berapa bus itu berangkat ya. Kalau yang pertama tadi kode tiket ya. Kode tiket itu memberikan gambaran atau memberikan data tentang nama bus, jurusan dan tarif ya. Kalau kode kelas itu memberikan informasi tentang kelasnya apakah ekonomi, bisnis, atau eksekutif. Sedangkan huruf ketiga dan keempat itu merupakan kode jam ya, yang memberikan informasi tentang jam berapa bus itu berangkat ya. Nah, sekarang kolom yang kosong ini akan kita isi ya. Nah, berarti di sini karena ada kombinasi kode dan setiap kode itu mempunyai arti yang berbeda, berarti dalam hal ini saya akan coba mengkombinasikan, menggabungkan fungsi HLOOKUP maupun VLOOKUP dengan fungsi left, mid maupun right ya. Nah, sekarang kita coba untuk mengisi kolom jam berangkat. Nah, kita lihat jam berangkat ini datanya ada di tabel ini ya. Ada tabel ini kode jam dan jam berangkat. Nah, kita perhatikan dulu bahwa tabel ini disusun secara vertikal. Berarti fungsi yang digunakan adalah fungsi VLOOKUP ya. Nah, karena kode jam ini di kode ini ada di karakter ketiga dan keempat, maka di sini kita mengkombinasikan mengkombinasikan fungsi VLOOKUP dengan fungsi right ya. Nah, bagaimana cara kita menggunakannya ya, jadi bersama dengan ya, VLOOKUP ya, karena kita akan mengambil 2 karakter sebelah kanan, berarti kita kombinasikan dengan fungsi right ya. Right titik koma
right itu kita ambil, kita arahkan ke kode ini, dan kita akan ambil sebanyak maaf, ini right ini buka kurung dulu ya, right buka kurung, kita arahkan ke sel kunci, kemudian titik koma, kita akan ambil 2 angka atau 2 huruf di sebelah kanan, 2, titik 2, kemudian tutup kurung ya, titik koma, kemudian kita isi tabel array-nya, range tabelnya, berarti ini menggunakan tabel kode jam yang ini ya, kode jam dan jam berangkat, berarti kita kita arahkan, kita blok ini ya dari I berapa ini, dari I17 sampai J18 ya. Nah, kemudian jangan lupa F4 agar range ini menjadi absolut, kemudian titik koma ya. Nah, kita lihat yang akan kita isi adalah jam berangkat. Ini jam berangkat ini ada di kolom kedua, dalam kolom kedua, kemudian titik koma, isi false ya, tutup kurung. Nah, sekarang kita lihat bahwa yang kode PM, huruf ketiga dan 4 PM itu adalah jam berangkatnya jam 13. Kita lihat di sini, PM jam berangkatnya adalah jam 13. Nah, benar ya? Oke. Berarti yang ke bawah kita tinggal copy saja. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kita coba lihat yang AM. AM itu jam berapa? Ini. Misalnya ini AM berangkatnya jam 8 WIB. Nah, kita di sini AM jam 8 WIB. Oke, benar ya? Oke, berikutnya kita akan mengisi kolom nama bus. Nah, berarti kita akan menggunakan tabel yang ini ya, nama bus. Nah, untuk mengidentifikasi nama bus, kita lihat dari kode ini, nama bus itu ada di mana? Ada di kode tiket ya. Berarti di digit pertama nih, di huruf atau karakter pertama, huruf pertama. Berarti kita mengkombinasikan fungsi apa? Tabel ini dengan huruf pertama dari kode yang ada di sini. Berarti mengkombinasikan fungsi VLOOKUP dengan fungsi left ya. Kita lihat sama dengan VLOOKUP buka kurung left buka kurung ya, kita arahkan ke sel kunci. Nah, kita akan ambil 1 digit di sebelah kiri ya dari kode ini, berarti 1 huruf B, F, E, ya, A, dan seterusnya, 1 tutup kurung, kemudian titik koma. Nah, kita arahkan lagi ke tabel ini, oke, kemudian F4 untuk membuat tabel range menjadi absolut, titik koma. Nah, nama bus itu ada di mana nih? Dari range ini ada di kolom kedua ya, kolom 1, kolom 2 ya. Nah, kita isi kolom 2. Oke, titik koma false. Oke, enter. Nah, ya, berarti sini kode B, perhatikan yang sebelah kiri B itu adalah Cakrawala Express. Kita lihat B, Cakrawala Express, benar ya? Oke, ke bawah tinggal kita copy ya. Nah, sekarang kita ingin mengisi jurusan. Jurusan berarti ini ya, jurusan ini. Nah, kita masih menggunakan tabel yang dibuat secara vertikal dengan di sini kodenya yang kita ambil adalah 1 huruf di sebelah kiri. Berarti mengkombinasikan fungsi VLOOKUP dengan left ya. Jadi VLOOKUP left kurung, arahkan ke sel kuncinya, diambil sebanyak 1 digit sebelah kiri ya, tutup kurung, titik koma, kemudian tabel array-nya kita arahkan lagi ke sini. Oke, F4 ya, jangan lupa 4 titik koma ya. Jurusan ini ada di kolom ketiga, kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Oke, 3 titik koma false, tutup kurung. Oke, nah berarti kode B ini itu adalah jurusan Jakarta Denpasar ya. Lihat B, Jakarta Denpasar. Nah, ini benar ya, Jakarta Denpasar. Nah, ke bawahnya tinggal kita copy atau kita klik 2 kali ya, otomatis. Coba kita lihat kode C misalnya ya, kita cek saja. C, ini C sebelah kiri. C itu adalah Jakarta Yogyakarta. C Jakarta Yogyakarta. Oke, ini benar ya. Oke. Nah, sekarang kita
berikutnya akan mengisi kolom nama kelas. Nah, nama kelas ini berarti akan diambil dari tabel ini. Ya. Nah, lihat tabel ini adalah tabel yang dibuat atau disusun secara horizontal. Ya, berarti kita akan menggunakan fungsi lookup. Ya. Nah, kalau di kata kunci ya di sini di kode ini yang menjelaskan atau memberikan informasi tentang nama kelas atau kode kelas itu adalah huruf kedua. Ya, lihat ya, huruf kedua dari kode ini atau karakter kedua dari kode ini itu 2 nih, lihat ya, 3 2 dan seterusnya. Nah, itu yang memberikan informasi tentang nama kelas ya, kode kelas dan nama kelas. Nah, berarti kita akan menggunakan karakter yang ada di tengah-tengah ya. Berarti kita untuk mengisi nama kelas ini kita menggunakan kombinasi fungsi lookup dengan fungsi meet. lookup dengan fungsi meet ya, meet buka kurung, kita arahkan ke kata kunci, ya, titik koma. Nah, kita akan mengambil karakter kedua sebanyak 1 karakter, titik 2 tutup kurung, oke, kemudian titik koma. Nah, kemudian kita arahkan ke sini ya, ke ke kode kelas dan nama kelas ya, mulai dari 1 2 3 sampai ekonomi, bisnis dan eksekutif ini kita kita blok ya, kita blok. Kemudian kita lihat bahwa untuk nama kelas itu ekonomi, bisnis dan eksekutif ini ada di baris kedua ya. Ya, sebelum kita ngisi baris kedua, ini tabel ini range ini kita buat absolut dulu, jangan lupa F4 ya, titik koma 2 karena nama kelas itu ada di baris kedua ya, titik koma val tutup kurung enter. Nah ya, nah kita lihat di sini kode 2 ya, kode kelas 2 itu adalah bisnis. Nah, di sini kode kelas 2 itu adalah bisnis, benar ya. Oke, nah ke bawah tinggal kita klik double 2 kali, nah akan tercopy ke bawah. Kita cek lagi, ini kita lihat kode kelas 1 itu adalah ekonomi, kelas 1 ekonomi. Nah, benar ya. Oke. Nah, berikutnya kita akan mengisi kolom tarif. Nah, kolom tarif mana datanya? Nah, ada di data ini lagi ya, di data yang ini ya. Nah, berarti kita akan menggunakan kata kunci atau data kuncinya itu adalah dari kode yang ini, tapi 1 huruf yang sebelah kiri ya, kode B, kode F itu ya. Kita akan sel kuncinya atau kata kuncinya ada di huruf pertama dari kode ini. Nah, berarti tabelnya adalah lookup ya. Kemudian kita akan mengambil 1 karakter di sebelah kiri, berarti left, buka kurung, kita arahkan ke sel kunci atau data kuncinya ya, titik koma diambil 1 huruf sebelah kiri, tutup kurung, titik koma ya. Nah, kemudian tabel arraynya kita blok, kita blok ini ya, datanya kita blok, kemudian F4 kemudian titik koma. Lihat tarif ini ada di kolom keberapa nih? Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat ya, kolom keempat. Titik koma false. Nah, oke, enter. Nah, 225.000. Berarti untuk kode tiket B ya, di sini B, maka tarifnya 225.000. Kita lihat B tarifnya 225.000 ya. Benar ya. Nah, ke bawah tinggal kita klik 2 kali atau kita drag ke bawah ya. Nah, kita cek lagi yang lain ya. Untuk kode E, ini E, kita lihat E itu tarifnya 225.000. E tarifnya 225.000. Oke. Betul ya? Oke. Nah, demikian video tutorial singkat mengenai penggunaan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP, sekaligus yang saya coba berikan di sini adalah juga digabungkan dengan menggunakan fungsi left, mid, dan right. Silakan bila video ini bermanfaat untuk di like dan share, dan jangan lupa subscribe
agar nanti sobat semua tidak ketinggalan mendapatkan video terbaru dari saya jika nanti ada video-video lain yang akan saya upload di sini. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat.